Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 2. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, buku catatannya, dan alat tulis lainnya. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, dengan berdiskusi bersama kelompok, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan, siswa mencari informasi tentang properti tari. Anak-anak sudah siap ya untuk belajarnya? Mari kita mulai pembelajarannya. Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali. Benar sekali, Lani. Bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual minuman tadi. Hati-hati, Udin. Jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Benar juga kamu, Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, berikut ini kita akan jelaskan, kita akan lebih cari tahu apa sih faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Nah, secara umum penyebab diare antara lain yang pertama adalah infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Masuknya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, ada yang disebut intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan dan minum produk susu. Yang ketiga, alergi makanan.
Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi terhadap antibiotik, sementara antibiotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis yang banyak penyebabnya. Ya. Dan ketiga, penyebabnya adalah gangguan usus fungsional atau yang disebut stres. Nah, kita akan simpulkan apa sih gejala-gejala diarenya secara lengkap. Tanda dan gejala yang biasa menyertai penyakit diare antara lain: buang air besar, encer dan sering, ke WC terus, ya kan, buang air, encer, mencret, ya. Yang kedua, kram perut. Sakitnya minta ampun itu kalau kram perut, ya, sakit itu. Yang ketiga, nyeri perut, melilit-melilit, mules-mules, ya. Demam, wah ini bahaya nih. Udah demam menggigil, mana ke air terus, ya. Kemudian dalam tinja ada darahnya. Dan yang keempat, perutnya kembung. Yang berikutnya, perutnya kembung, ya. Nah, makanya diare itu sangat berbahaya, ya. Berikut adalah percakapan antara Dayu dan Lani, kemudian Benny, ya. Dayu, Lani dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lan. Sama persis dengan obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah. Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga yang membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu. Oh, ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut. Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar para penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut. Nah, sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, tugas kalian adalah tuliskan dalam kolom berikut kalimat-kalimat iklan yang biasa kamu ingat dan kamu ketahui di media elektronik, televisi, radio, atau internet. Jadi kalian tugasnya adalah menuliskan kalimat-kalimat iklan yang terdapat dalam kolom ini. Tetapi sebelumnya kalian lihat dulu iklan di televisi atau mendengarkan iklan di radio ataupun di internet, ya. Bebas, silakan. Yang paling jelas adalah yang sering keseharian kita ketika nonton film, pasti ada iklannya. Nonton acara-acara bagus ada iklannya. Nah, di situ kalian harus ingat kata-katanya, ya, kalimat iklannya apa, ya. Baik. Begitu. Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok kalian, buatlah kesimpulan tentang ciri-ciri bahasa iklan pada kolom tersebut. Nah, ini Bapak beri panduan bahwa ciri-ciri bahasa iklan adalah: 1. Menarik perhatian. Ya, jelas. Menarik perhatian penonton, menarik perhatian pembaca, menarik perhatian pemirsa semua, ya. Singkat, ngapain panjang-panjang kalimatnya, ya, bahasanya. Kalau nggak ngerti, mendingan singkat, tetapi jelas, ya. Kemudian persuasif, yaitu mengajak orang untuk membeli, ya, atau menggunakan atau melakukan sesuatu. Nah, ini
ciri-ciri bahasa iklan. Nggak usah bermuluk-muluk paling bagus-bagus tapi nggak ngerti, percuma ya. Yang jelas menarik perhatian, singkat, jelas, mengajak orang untuk membeli dan menggunakan atau melakukan sesuatu. Itulah ciri-ciri bahasa iklan. Nah, untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian termasuk tarian daerah. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi. Ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih, padi, dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Berikut ini akan Bapak paparkan nama tarian, asal daerah, dan properti yang digunakan dalam tarian tersebut. Ya. Pertama, tari reog berasal dari daerah Ponorogo, bukan Ponorogo, ya, Ponorogo. Nah, properti tarinya apa? Itu topeng reog. Yang kedua, tari kuda lumping yang berasal dari Jawa Tengah, properti yang digunakannya pasti adalah kuda lumping. Yang ketiga, tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat, itu propertinya selendang. Kemudian tari baksa kembang yang berasal dari Kalimantan Selatan, itu propertinya adalah rangkaian bunga. Kemudian tariannya tari serampang 12 yang berasal dari Riau, itu propertinya adalah sapu tangan. Tari merak yang berasal dari Bali, propertinya adalah bokor. Dan tari topeng dari Cirebon pasti propertinya topeng. Nah, inilah sebagian tari-tari yang berasal dari daerah yang berada di Indonesia, berada di Nusantara. Di Indonesia beribu-ribu tarian, beribu-ribu yang menggunakan tari properti tari. Ya, masih banyak lagi. Kalian bisa explore, bisa cari lagi di internet ataupun di media-media yang lainnya, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita renungkan. Tuliskan 3 hal penting yang kamu dapatkan dari pelajaran hari ini. Dari ketiga hal tersebut, mana yang lebih menarik? Dan kemudian, mengapa hal tersebut sangat menarik bagi kalian? Renungkan sebentar. Jadi kalian bisa berimajinasi, ya, apa yang direnungkan hari ini. Baik, anak-anakku yang terkasih, pembelajaran ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.